Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Faza Fitria, NPM C1B02106, kelas manajemen B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pokok-pokok ajaran Islam. Pokok-pokok ajaran Islam itu terdiri dari tiga, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah, untuk yang pertama, kita membahas materi tentang iman. Pengertian iman secara istilah ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan dan tidak bercampur syak. Syak itu artinya ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Nah, jadi iman itu bukanlah semata-mata ucapan lidah, bukan sekedar perbuatan, dan bukan pula merupakan pengetahuan tentang rukun iman. Nah, untuk selanjutnya, iman itu terdapat unsur-unsurnya. Unsur-unsur itu disebut juga dengan sebagai rukun iman. Nah, rukun iman itu yang telah kita ketahui, rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir baik buruk dari Allah. Nah, adapun selanjutnya, ciri-ciri orang yang beriman dalam Al-Qur'an. Nah, ciri-ciri orang beriman dalam Al-Qur'an itu ada disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 tentang ciri-ciri orang yang beriman. Yang meliputi yang pertama, memiliki rasa gemetar hatinya kepada Allah. Di sini Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Kemudian ada lagi surat Al-Anfal juga yang berisikan bertambah imannya jika dibacakan ayat Al-Quran. Nah, di sini juga Allah berfirman, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Al-Anfal surat ayat 2. Terus yang selanjutnya, bertawakal hanya kepada Allah. Allah berfirman pada lanjutan ayat dari surah Al-Anfal ayat 2, yaitu Allah berfirman, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Nah, selanjutnya lagi, mendirikan sholat. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 3, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Itu merupakan ciri-ciri orang beriman dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya ada juga gemar berinfak di jalan Allah. Allah juga berfirman, mereka yang menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maksudnya adalah seseorang dikatakan beriman kepada Allah adalah ketika ia gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, adapun fungsi keimanan dalam kehidupan yaitu bagaikan cahaya yang menerangi hati, jiwa, dan jantung manusia. Kehidupan orang beriman selalu taat kepada perintah Allah, dan apabila mereka menyimpang atau melanggar peraturan yang telah Allah tetapkan, maka iman di hatinya akan mengajak dan mengarahkan mereka untuk kembali taat agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan dan perbuatan buruk. Seperti peran iman dalam kehidupan. Nah, adapun fungsi iman dalam kehidupan saya sebutkan, iman dengan disertai dengan amal saleh dapat menjadi kunci akan dibukakannya kehidupan yang baik dan makmur. Yang kedua, iman dapat menimbulkan ketenangan jiwa. Iman akan menimbulkan kasih sayang antar sesama, dan iman juga lebih mendekatkan diri kepada Sang Cipta. Iman juga membebaskan manusia dari kekuasaan lain. Dan orang yang beriman akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan fungsi
beriman dalam kehidupan. Nah, selanjutnya itu tentang Islam. Islam menurut istilah sejahtera, tidak tercela, selamat, damai, patuh, dan berserah diri. Dari uraian kata-kata itu, pengertian Islam dapat dirumuskan taat atau patuh dan berserah diri kepada Allah. Sikap penyerahan diri atau kepasrahan, ketundukan, dan kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Islam sebagai agama maka tidak lepas dari adanya unsur-unsur pembentuknya yang atau disebut juga dengan rukun Islam. Rukun Islam itu yang seperti kita ketahui ada 5: mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, pergi haji, dan itulah merupakan rukun Islam yang kita ketahui saat ini. Yang selanjutnya yaitu pengertian ihsan. Kata ihsan yaitu berbuat baik. Maksudnya ialah tingkah laku seseorang demi melakukan perbuatan yang baik dan mencegah diri dari perbuatan dosa. Dia menyumbangkan kebaikan terhadap hamba Allah yang lainnya, baik dengan kekayaan, kemuliaan, kepandaian, maupun jasmani. Itu akan menghadirkan tingkah laku yang juga menghadirkan faedah dan meninggalkan kemudaratan, ialah perbuatan yang ihsan. Akan tetapi karena kapasitas ihsan bagi manusia sangat mutlak dan temporal, bahwa ukuran ihsan sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ihsan dapat dibagikan menjadi 4, yaitu ihsan kepada Allah, ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada sesama manusia, ihsan bagi sesama makhluk dari umat manusia. Berikutnya yaitu hubungan iman, ilmu, dan amal. Adapun hubungan iman dan ilmu itu yang maksudnya adalah beriman, meyakini kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, serta dengan penuh ketaatan menjalankan ajaran tersebut. Iman dan ilmu merupakan 2 hal yang saling berkaitan dan mutlak adanya. Dengan ilmu, keimanan kita akan lebih mantap. Sebaliknya, dengan iman, orang yang berilmu dapat terkontrol dari sifat sombong dan menggunakan ilmunya untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk membuat kerusakan. Hubungan iman dan amal. Hubungan iman dan amal ini merupakan wujud dari keimanan seseorang. Artinya orang yang beriman kepada Allah harus menampakkan keimanannya dalam bentuk amal soleh. Iman dan amal soleh ibarat 2 sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mereka bersatu padu dalam suatu bentuk yang menyebabkan ia disebut mata uang. Iman tanpa amal soleh juga dapat diibaratkan pohon tanpa buah. Nah, selanjutnya yaitu hubungan amal dan ilmu. Hubungan ilmu dan amal dapat difokuskan pada 2 hal. Pertama, ilmu adalah pemimpin dan pembimbing amal perbuatan. Amal boleh lurus dan berkembang bila didasari dengan ilmu. Dalam semua aspek kegiatan manusia harus disertai dengan ilmu, baik yang berupa amal ibadah atau amal perbuatannya. Kedua, jika orang itu berilmu, maka ia harus diiringi dengan amal. Amal ini akan mempunyai nilai jika dilandasi dengan ilmu. Begitu juga dengan ilmu akan mempunyai nilai atau makna jika diiringi dengan keduanya, tidak dapat dipisahkan dalam perilaku manusia. Sebuah perpaduan yang saling melengkapi dalam kehidupan manusia, yaitu setelah berilmu lalu beramal.
Nah, itulah penjelasan tentang pokok-pokok ajaran Islam yang terdiri dari iman, Islam, dan ihsan. Sekian dari saya, materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.